Cerita berlanjut saat ayahnya Berna berencana membunuh Dieran dengan sebilah pisau kecil dan ingin menyalahkan putrinya sendiri atas kematian Dieran. Tapi sebelum itu, prajuritnya tiba-tiba membuka penutup kepalanya, dan ternyata prajurit tersebut adalah Ellison. Ketika pisau yang ayahnya Berna pegang akan mengenai Dieran, muncul mantra sihir yang langsung menghalangi pisau tersebut. Di saat yang sama, Medrin seketika muncul, sambil mengatakan, dia menuduhnya berniat melakukan percobaan pembunuhan terhadap Dieran. Melihat Medrin, ayahnya Berna tentu saja terkejut. Namun tanpa diduga, Dieran seketika tersadar, karena ternyata, semua yang telah terjadi ini telah direncanakan oleh Ellison. Melihat hal tersebut, Berna seketika mulai menangis bahagia, sebab dia benar-benar sudah sangat senang melihat Dieran baik-baik saja. Pada saat itu, ayahnya Berna benar-benar sudah sangat terkejut, karena dia tidak percaya dengan semua yang telah terjadi ini. Medrin kemudian mengatakan, jika ayahnya Berna, yaitu Baltor Dedran ingin melakukan perlawanan, hal itu tidak ada gunanya. Oleh sebab itu, dia menyuruhnya untuk tunduk terhadap aturan kekaisaran, karena semua yang telah Baltor Dedran lakukan saat ini telah melanggar aturan kekaisaran. Baltor Dedran yang sudah sangat marah, mencoba untuk tetap tenang. Setelah itu, dia mengambil pisaunya yang telah terjatuh, sambil mengatakan, dia tidak mengerti maksud dari perkataannya Medrin. Dia juga bersumpah, dia tidak berniat melukai Dieran, karena pisau yang sedang dia pegang adalah pisau yang sering dia bawa untuk perlindungan diri. Pisaunya jatuh karena dia secara tidak sengaja melepaskannya. Mendengar hal itu, Medrin seketika mengatakan, dia sudah menduga Baltor Dedran akan mengatakan hal seperti itu. Tiba-tiba, Medrin mengeluarkan sepiring makanan menggunakan sihirnya. Dia kemudian berkata, dia menduga bahwa makanan ini seharusnya akan dimakan oleh Dieran, karena makanan tersebut dia dapatkan di kamar yang ditempati oleh Dieran sebelumnya. Mendengar hal tersebut, Baltor Dedran seketika terkejut, karena makanan tersebut adalah makanan yang ia serahkan kepada Berna untuk diberikan kepada Dieran, dan sebenarnya, makanan itu telah ia campur dengan racun. Namun tiba-tiba saja, Baltor Dedran yang sudah sangat marah langsung membanting sepiring makanan tersebut, lalu mengakui kejahatannya, dengan mengatakan, bukan hanya dirinya yang telah melakukan kejahatan, tapi putrinya juga telah melakukan kejahatan yang lebih kejam, karena putrinya, yaitu Berna telah menggelapkan pajak kota Greik ini selama bertahun-tahun, oleh karena itu, dia malah mengatakan, jika Medrin ingin menangkapnya, Medrin harus menangkap putrinya terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut, Berna hanya bisa terdiam. Seketika saja, Dieran mengambil gulungan kertas yang dibakar oleh Baltor Dedran sebelumnya di lantai, lalu menanyakan, apa Baltor Dedran mempunyai bukti kalau ibunya telah melakukan hal tersebut. Baltor Dedran yang sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi, hanya bisa terdiam. Oleh karena itu, dia langsung memerintahkan semua prajuritnya yang ada di tempat tersebut untuk mengambil tindakan. Mendengar perkataannya, semua prajuritnya tersebut langsung bersiap menyerang Medrin. Medrin hanya diam saja, namun saat dia menjentikkan jarinya, semua kepala prajurit tersebut langsung hancur dalam sekejap mata. Medrin dengan raut wajah yang sangat menakutkan kemudian memperingati Baltor Dedran, di dunia ini, ada sesuatu yang tidak seharusnya disentuh, tidak peduli siapapun itu, bahkan duke ternama ataupun kekaisaran. Setelah itu, Medrin berjalan keluar, sambil memerintahkan Ordo Ksatria pertama untuk menangkap semua anak buahnya Baltor Dedran yang ada di tempat tersebut, dan ternyata, wakil pemimpin Ordo Ksatria pertama, yaitu Derien Obere dan semua bawahannya saat ini telah berada di luar. Dan pada saat itu, mereka langsung memasuki kediaman tersebut setelah mendengar perintahnya Medrin. Baltor Dedran saat itu benar-benar sudah sangat marah dan mencoba untuk melawan balik. Namun, semua yang ia lakukan itu jelas sangat sia-sia. Singkat waktu, terlihat semua prajurit, dan semua pelayan yang berada di bawah perintahnya Baltor Dedran telah tertangkap. Di tempat sebelumnya, terlihat Ellison yang sedang membuka tali yang mengikat Berna, yaitu ibunya Dieran. Saat Dieran berjalan mendekati ibunya, dia menanyakan apa ibunya telah terluka. Sambil menatap lantai, Berna menyuruh putranya untuk tidak mengkhawatirkan dirinya. Melihat hal itu, Dieran menanyakan kenapa ibunya tidak menatap matanya. Berna yang sudah sangat bersedih, malah berkata, karena dia adalah seorang kriminal. Berna kemudian berkata, semua yang telah terjadi ini karena dirinya. Meskipun dia tahu ayahnya sendiri, yaitu Baltor Dedran adalah penjahat yang sangat kejam, dia tetap mendukungnya tanpa mengkhawatirkan rasa malu. Oleh karena itu,
dia malah memohon kepada Dieran untuk tidak memaafkan dirinya. Mendengar hal tersebut, Dieran hanya bisa terdiam. Tapi tiba-tiba saja, Dieran mengatakan, kalau dirinya tahu ibunya selalu menjalani hidup dengan rasa bersalah. Oleh sebab itu, dia meminta ibunya untuk tidak bersedih atau mengkhawatirkan sesuatu. Karena yang seharusnya disalahkan adalah Baltor Dedran. Setelah mengatakan hal tersebut, Dieran seketika memarahi ibunya. Karena dia tahu, ibunya berencana menyerahkan dokumen tentang semua kejahatannya mengelapkan pajak kota Greik. Karena dia benar-benar tidak mau, ibunya ikut mendekam di dalam penjara bersama Baltor Dedran. Dieran seketika mulai menangis, sambil mengatakan, ibunya seharusnya telah memberitahu semua yang telah dia lakukan kepada dirinya, tidak peduli apapun yang terjadi, karena bagaimanapun juga, mereka sampai saat ini adalah keluarga yang akan selalu mendukung satu sama lain. Mendengar semua yang dikatakan oleh putranya, Berna hanya bisa terdiam. Dia kemudian memeluk Dieran dengan sangat tulus, sambil meminta maaf atas semua yang telah dia lakukan, dan dia malah menganggap dirinya sangat bodoh karena tidak pernah terpikirkan hal itu sebelumnya. Singkat waktu, di kota Dedran, kota milik Baltor Dedran, terlihat dirinya dan beberapa prajurit yang sedang menjaganya telah berada di tempat tersebut. Dia pada saat itu memerintahkan semua prajurit tersebut untuk melepaskannya, sambil memperingati mereka bahwa dia bukanlah orang biasa. Namun tiba-tiba saja, Ellison yang sedang terbang muncul tepat di atas mereka. Baltor Dedran saat itu tidak mengenali Ellison, karena Ellison memakai penutup kepala. Oleh sebab itu, dia malah menanyakan, apakah penyihir yang ada di atasnya ini adalah penyihir yang dikirim oleh kekaisaran. Ellison hanya diam saja, karena dia tidak tahu apakah dirinya harus memperkenalkan dirinya. Tapi tiba-tiba saja, Ellison mengungkapkan, Baltor Dedran memiliki kastil dan wilayah yang sangat luas. Tapi kenapa dia masih saja ingin menyentuh kota Greik? Karena Baltor Dedran hanya diam saja, Ellison langsung merapal mantra yang sangat kuat, untuk menerbangkan kastil miliknya. Melihat hal tersebut, Baltor Dedran jelas terkejut, dia berpikir, semua yang telah terjadi ini sangat tidak masuk akal. Sementara itu, di suatu tempat, terlihat semua kenalannya Ellison yang sedang berkumpul untuk melakukan jamuan makanan manis. Mereka pada saat itu sudah sangat bahagia, karena ada begitu banyak jenis makanan telah disajikan di atas meja tepat di depan mereka. Dari jauh, Medrin seketika muncul lalu menunjuk ke sebuah arah untuk menyuruh mereka semua melihat sesuatu. Saat perhatian mereka semua telah teralihkan kepada sesuatu yang dikatakan oleh Medrin, mereka semua seketika begitu terkejut, karena mereka melihat ada kastil yang sangat besar terbang, kemudian meledak bagaikan kembang api yang sangat indah. Di tempat sebelumnya, terlihat Baltor Dedran yang sedang meneteskan air mata, karena dia tidak terima kastilnya hancur begitu saja. Namun di sisi lain, Ellison yang baru saja menghancurkan kastilnya tersebut malah tersenyum licik, sambil mengatakan, ini adalah hari terakhir Baltor Dedran melihat kembang api yang sangat indah. Di tempat sebelumnya, terlihat Berna yang telah menangis bahagia, karena menurutnya, semua yang telah terjadi ini merupakan hari terbaik bagi dirinya, karena setelah hari ini, dia, suaminya dan Dieran bisa hidup seperti yang sudah sangat dia dambakan, meskipun suaminya saat ini masih sakit-sakitan. Malam harinya, terlihat Berna yang sedang menyuapi suaminya makanan manis, makanan yang sering mereka makan dulu. Namun tiba-tiba saja, Berna mengatakan, ada sesuatu yang tidak bisa dia katakan kepada suaminya selama ini, oleh karena itu, dia berniat mengatakan hal tersebut saat ini juga. Sambil memegang tangan suaminya dengan sangat lembut, Berna mengatakan, aku Berna Greik, benar-benar mencintai suaminya, Riden Greik, sekarang dan selama-lamanya. Dieran yang sedang berada di depan pintu, secara tidak sengaja mendengar hal tersebut, oleh sebab itu, dia tersenyum, karena mulai saat ini, keluarganya akan hidup bahagia. Di suatu tempat, terlihat Baltor Dedran yang akan segera dihukum, secara terus-menerus dilempari batu oleh begitu banyak warga yang sudah sangat marah atas semua kejahatan yang telah dia perbuat. Namun pada saat itu, dia hanya mengabaikan semua batu yang melayang ke arahnya, karena sampai saat ini, dia sudah sangat bersedih kastil yang ia bangun dengan susah payah dihancurkan tepat di hadapannya. Di suatu tempat, terlihat Ellison yang sedang membahas sesuatu dengan Darien Obere. Darien saat itu mengatakan, meskipun mereka telah menangkap beberapa mata-mata, ada baiknya tetap berhati-hati. Tapi saat Ellison akan mengatakan sesuatu, Darien seketika mengungkapkan, sepertinya bukan hanya Medrin yang diculik dari kekaisaran, tetapi dirinya dan semua bawahannya juga.
Allison seketika meminta maaf, lalu menanyakan, apa Duke Tawuran tidak mengatakan sesuatu saat mereka tiba-tiba akan segera bergegas pergi dari Kekaisaran. Darien menjawab, Duke Tawuran kebingungan, tapi setelah dia mengetahui Allison yang memanggil mereka, dia tidak bisa menolak karena suatu alasan. Setelah berbincang beberapa saat, Darien tiba-tiba berpikir, semua yang telah terjadi hari ini benar-benar sangat mengejutkan. Meskipun dia sangat tahu Allison dari dulu memang sangat kuat, tapi dia tidak pernah menduga Allison akan bertambah semakin kuat setelah dia tidak bertemu dengan Allison begitu lama. Saat mereka akan berpisah, Allison tiba-tiba mengatakan, mulai esok hari, kota Greig akan menatap hari yang lebih cerah. Namun sayangnya, setelah esok hari yang sangat dia dambakan tidak terjadi, karena pada saat itu, kota Greig didatangi oleh badai hujan yang begitu besar. Allison yang sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi, hanya bisa terdiam menatap langit. Sementara di sampingnya, Rurin yang berniat mencuci pakaian hari ini, juga hanya bisa terdiam. Di sisi lain, terlihat Men dan Miltain yang sedang menahan pagar peternakan dari angin yang berhembus begitu kuat. Namun karena Miltain tidak begitu kuat untuk menahan pagar peternakan, dia pada akhirnya terhempas begitu saja. Singkat waktu, terlihat Allison yang sedang menyuruh Rurin, Men dan Miltain untuk tidak beraktivitas di luar hari ini, sambil memberikan mereka handuk karena mereka sudah basah kuyup. Oleh sebab itu, dia malah meminta mereka bertiga untuk membantunya menyajikan makanan saja, karena restorannya pada hari ini kedatangan banyak pelanggan meskipun cuaca hari ini sangat buruk. Sambil mengeringkan badannya Rurin, Allison terlihat sudah begitu khawatir, karena dia takut Rurin akan masuk angin. Melihat hal tersebut, Miltain juga malah ingin diperlakukan oleh Men seperti itu. Saat Allison sedang mengeringkan badannya Rurin, dia tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria yang baru saja memasuki restoran. Pria tersebut bernama Vanen, kenalannya Allison, dan pada saat itu dia berkata, apa yang sedang Allison lakukan kepada Rurin merupakan pemandangan yang bagus. Singkat waktu, terlihat Allison yang sedang menyajikan mie yang terbuat dari kaldu daging pelengiu kepada Vanen. Mengetahui hal tersebut, Vanen menanyakan, bukannya Allison sudah tidak menjual makanan yang terbuat dari daging pelengiu? Allison menjelaskan, toko daging milik Nol kedatangan terlalu banyak pembeli karena hanya toko dagingnya yang menjual daging pelengiu, jadi dia menjual makanan yang terbuat dari daging pelengiu agar pelanggan lain akan datang ke restorannya. Di saat yang sama, Allison juga menanyakan, apa perkebunan buah milik Vanen aman meskipun dengan cuaca seperti ini? Bukannya menjawab pertanyaannya Allison, Vanen malah menanyakan, apa Allison merasa tidak beruntung karena dirinya menolak untuk menjual kebun buahnya. Perlu diketahui, sebelum Allison dan Rurin membangun restoran di kota ini, Allison pernah berniat ingin membeli perkebunan milik Vanen, namun, Vanen malah memberikan harga yang jauh lebih tinggi dan pada akhirnya Allison tidak jadi membelinya. Meskipun begitu, Allison tidak marah kepadanya, karena dia tahu, Vanen sebenarnya memang dari awal tidak berniat menjual perkebunan buahnya. Sambil mencicipi mie yang telah Allison sajikan, Vanen mengungkapkan, meskipun cuaca hari ini sangat buruk, perkebunan buahnya tetap akan aman karena dia telah memasang pengaman di seluruh perkebunannya. Setelah itu, Vanen mengungkapkan, dia tidak menyesal menerobos hujan untuk pergi ke restoran ini karena makanan yang ada di restoran ini benar-benar sangat enak. Tapi tiba-tiba saja, Rurin yang telah merasa kesal menghampiri Allison, lalu menanyakan, kenapa Allison tidak melanjutkan mengelap badannya. Allison menjelaskan, kalau dia saat ini sedang melayani pelanggan. Pada saat itu, perhatian Vanen teralihkan kepada mereka berdua. Sambil menuangkan air ke dalam cangkir, Vanen seketika menanyakan kepada Allison, apa Allison pernah mengambil keputusan yang pada akhirnya dia sesali seumur hidup. Allison terkejut mendengar pertanyaan tersebut, sebab dia tidak mengerti mengapa Vanen tiba-tiba menanyakan hal itu kepadanya. Vanen kemudian menjelaskan, apa yang ia maksud adalah, apa Allison pernah mengambil keputusan yang ia sesali seumur hidup terhadap istrinya, karena sebenarnya, Vanen mengira Allison dan Rurin adalah pasangan suami istri. Mendengar hal tersebut, Allison terkejut, lalu dia menjelaskan, kalau dia dan Rurin tidak memiliki hubungan seperti itu. Vanen mengabaikan perkataannya, dan dia malah mengungkapkan, meskipun dirinya sendiri saat ini, dulu di masa mudanya ada seorang wanita yang sangat ia cintai. Setelah itu, Vanen menceritakan, 30 tahun lalu, waktu dia berumur 10 tahun, dirinya pernah mencintai seorang wanita. Sederhananya, wanita tersebut adalah teman masa kecilnya. Wanita tersebut bernama Miel, tidak peduli sudah berapa tahun waktu berlalu,
Venen tidak pernah melupakan nama wanita tersebut. Mendengar hal tersebut, Allison menanyakan, kenapa Venen tidak mengutarakan perasaannya kepada wanita itu padahal dia telah mencintainya selama 30 tahun. Sambil tersenyum, Venen mengungkapkan, apa yang Allison tanyakan adalah keputusan yang paling dia sesali seumur hidupnya. Venen kemudian menceritakan, 30 tahun lalu, waktu dia masih berumur 10 tahun, dia sangat polos dan beranggapan dia dan Miel akan selalu hidup bersama selamanya. Namun saat mereka berdua mulai tumbuh menjadi semakin dewasa, Miel tiba-tiba membicarakan tentang pernikahannya dengan orang lain dan akan pindah ke kota tetangga yang pada akhirnya membuat Venen tersadar. Venen akhirnya membulatkan tekadnya untuk menemui Miel meskipun Miel akan segera menikah dengan orang lain, untuk memintanya menemuinya di luar kota Grey malam hari membicarakan sesuatu. Namun saat malam hari ketika Venen berniat menemui Miel untuk mengutarakan perasaannya, dia pada akhirnya tidak dapat menemui Miel, karena pada saat itu, hari pertama klan naga melancarkan serangan besar-besaran kepada kota Grey. Dia akhirnya melarikan diri meskipun dirinya tidak mengetahui apakah keadaannya Miel pada saat itu baik-baik saja atau tidak. Setelah beberapa hari, Venen mendengar kalau Miel masih baik-baik saja, tapi dia sudah tidak punya muka untuk menemuinya karena dia beranggapan bahwa dirinya adalah seorang pengecut yang tidak bisa memenuhi janjinya. Saat ini, Venen mengungkapkan, kalau dia mendengar wanita yang paling dia cintai tersebut, akan kembali ke kota Grey dalam beberapa hari. Oleh karena itu, dia tidak berniat keluar dari rumahnya sebelum Miel meninggalkan kota Grey ini karena dia takut dirinya akan secara tidak sengaja menemui Miel. Setelah membayar makanan yang telah Allison sajikan, Venen segera memakai jas hujannya untuk segera pergi, sambil meminta Allison untuk menjaga istrinya baik-baik. Mendengar perkataannya, Allison kembali menjelaskan, kalau dia dan Rurin bukanlah pasangan suami istri. Malam harinya, terlihat Allison yang sedang menatap Rurin yang sedang tidur sambil terus terpikirkan semua yang Venen katakan kepadanya sebelumnya. Setelah itu, dia segera bersiap untuk tidur di sampingnya Rurin, sambil mengatakan, dia harus menemui Rain esok hari, untuk menanyakan apakah Rain mengenal wanita yang bernama Miel. Keesokan harinya, terlihat Rain yang sedang mengatakan, tentu saja dia mengenal Miel, karena Miel belum lama ini membuka toko reparasi. Jadi dia dan Miel secara tidak sengaja membuat hubungan yang sangat dekat. Tapi tiba-tiba saja, Rain mengungkapkan, dia menyadari Miel seperti sedang mengkhawatirkan sesuatu belakangan ini, karena sebelumnya, saat mereka bertemu kemarin, Miel tiba-tiba berbicara dengan raut wajah bersedih kepadanya. Rain kemudian menceritakan, kemarin ketika dia bertemu dengan Miel tiba-tiba menanyakan kepadanya, apa dia pernah mengambil keputusan yang pernah dia sesali seumur hidupnya. Mendengar hal tersebut, Allison terkejut, dia kemudian berkata, bukankah Venen juga mengatakan hal itu? Rain ikut terkejut mendengar hal tersebut, lalu dia menanyakan, apa pria bernama Venen yang Allison maksud adalah seorang pria yang memiliki kebun buah. Sambil membenarkan perkataan Rain, Allison memintanya untuk memberitahukan sedikit apa yang Miel ceritakan kepadanya. Kemarin, setelah Miel menanyakan apa Rain pernah mengambil keputusan yang pernah dia sesali seumur hidupnya, Miel tiba-tiba menanyakan, apa Rain sudah lama tinggal di kota ini? Rain menjawab, tidak, karena sebenarnya, dia dan suaminya tinggal di kota ini setelah perang. Jadi maksudnya, dia dan suaminya adalah orang baru di kota ini. Mendengar hal itu, Miel berkata, seperti yang sudah dia duga. Dia kemudian menjelaskan, dia menanyakan hal itu karena dia tidak mengenali wajahnya Rain, karena sebenarnya, dia asli tinggal di kota Grey ini. Tapi 15 tahun lalu saat perang, dia meninggalkan kota ini dan baru saja kembali. Dia juga bercerita, dulu ada pria yang dia cintai di kota ini hingga sekarang, tapi dirinya tidak berani menemuinya, karena 15 tahun lalu, pria tersebut meminta untuk bertemu dengannya, tapi dia tidak bisa menemuinya karena pada saat itu hari pertama klan naga melancarkan serangan di kota ini jadi dia melarikan diri meskipun dirinya tidak mengetahui apakah pria tersebut baik-baik saja. Saat perang mulai mereda, dia menanyakan keberadaan pria tersebut kepada seorang wanita penjual bunga, dan ternyata, pria tersebut telah membeli bunga kepada wanita itu untuk diberikan kepada dirinya, dan pada akhirnya, dia memutuskan untuk meninggalkan kota ini karena dirinya menganggap bahwa dirinya adalah seorang pengecut. Mendengar semua yang Rain katakan, Allison hanya bisa terdiam. Dia kemudian mengatakan, pria yang dibicarakan oleh Miel jelas adalah Venen. Setelah Allison menceritakan kisahnya Venen yang sama persis dengan yang telah terjadi kepada Miel, Rain tiba-tiba berkata, ini sungguh tidak adil,
mereka berdua menjalani hidup-hidup dengan rasa bersalah karena kesalahpahaman ini. Saat Allison akan segera bergegas pergi, Allison seketika menyuruh Rain untuk tidak khawatir, karena dia telah merencanakan sesuatu. Tapi sebelum pergi, Allison sempat meminta Rain untuk menyampaikan sesuatu kepada Mail. Singkat waktu, di kebun buah milik Venen, terlihat Allison yang sedang memberikan kacamata kepada Venen. Allison kemudian menjelaskan, dia mendengar matanya Mail saat ini mulai memburuk, jadi dia menyarankan Venen untuk memberikan kacamata tersebut kepada Mail sebagai hadiah malam ini. Mendengar hal tersebut, Venen hanya bisa terdiam. Allison kemudian kembali berkata, Mail akan menunggu Venen di bagian luar kota. Mendengar hal tersebut, Venen terkejut, lalu dia mengatakan, dia belum bersedia menemui Mail. Sambil menatap Venen dengan serius, Allison mengatakan, ini adalah kesempatan buat Venen untuk mengakhiri keputusan yang pernah dia sesali seumur hidupnya. Venen yang sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi, hanya bisa terdiam. Malam pun tiba, terlihat Venen yang sedang berjalan menuju bagian luar kota. Pada saat itu, Venen bergumam dalam hatinya, kakinya terasa berat, dia takut Mail akan marah kepadanya dan akan menyebut dirinya sebagai seorang pengecut, tapi pada saat ini, dia tidak boleh melarikan diri, karena bagaimanapun juga, dia sudah sangat merindukan Mail selama 15 tahun ini. Setibanya di tempat yang sudah dijanjikan, Venen seketika terdiam melihat Mail sedang menunggunya. Namun saat Mail melirik ke arahnya, Venen seketika bergetar, menandakan kalau dia benar-benar sudah sangat gugup. Saat Mail mengatakan ada sesuatu yang ingin dia sampaikan, Venen mencoba untuk tetap tenang, lalu mengatakan, ada sesuatu yang juga ingin dia sampaikan. Dalam sekejap, suasana di tempat tersebut menjadi sangat tenang. Di saat yang sama, mereka berdua tiba-tiba mengatakan, maafkan aku, karena tidak bisa menemuimu 15 tahun lalu. Setelah itu, suasana di tempat tersebut kembali berubah menjadi sangat tenang. Setelah berbincang beberapa saat, mereka berdua akhirnya bisa tertawa bahagia bersama setelah sekian lama, dan dengan begitu, mereka berdua kembali ke kota Greik dengan bergandengan tangan selama perjalanan. Setelah beberapa hari, mereka berdua datang mengunjungi restoran untuk menjual kebun buah milik Venen kepada Allison, dan uang tersebut akan digunakan oleh mereka berdua untuk membangun rumah di bagian tengah kota Greik. Singkat waktu, terlihat Allison dan Rurin yang telah berada di kebun buah yang baru saja dia beli beberapa hari. Pada saat itu, Allison mengungkapkan, dia berencana untuk menjadikan semua wilayah kebun buah tersebut sebagai desa milik Dwarf. Rurin setuju dengan rencananya Allison, karena dia tidak suka para Dwarf tersebut tidur di sarangnya, meskipun sarangnya saat ini masih dalam tahap pembangunan. Tiba-tiba saja, ekspresinya Rurin berubah, mengingat Allison tidak mau tinggal bersamanya di sarangnya jika sarangnya telah jadi dibuat. Menyadari hal tersebut, Allison terdiam, terpikirkan apa yang dikatakan oleh Venen sebelumnya. Allison seketika mengungkapkan, dia bersedia tinggal bersama Rurin jika tahap pembangunan sarangnya telah selesai. Mendengar hal tersebut, Rurin jelas merasa senang. Dia kemudian memeluk Allison, sambil meminta Allison untuk tidak mengingkari perkataannya. Setelah beberapa hari, terlihat Gultezar yang sedang bercerita kepada Rurin, pembangunan sarangnya sudah 70%, jadi tidak akan sulit bagi klannya untuk menyelesaikan tahap pembangunan sarangnya Rurin sebelum tahun depan. Tiba-tiba, Allison muncul untuk menyajikan makanan kepada Gultezar. Pada saat itu, Gultezar langsung berterima kasih kepada Allison, sambil mengatakan, klannya belum membalas budi, tapi Allison bahkan telah menyediakan tanah untuk mereka bangun sebagai desa. Dari meja lain, Miltain tiba-tiba memberitahu Allison, jumlah Brinerik telah bertambah banyak. Mendengar hal tersebut, Allison menyuruhnya untuk tidak khawatir, karena dia telah berencana memperbesar peternakan. Setelah itu, Allison menanyakan kepada mereka, apa mereka harus menambah orang yang akan mengurus peternakan? Mendengar hal itu, Knoll langsung menyarankan Allison untuk mengadakan wawancara lagi. Namun, Allison langsung menolaknya. Di luar restoran, terlihat dua pengemis bersaudara yang terlihat sudah sangat kelaparan berjalan mendekati restoran, karena mereka mencium aroma makanan yang sangat lezat. Dan pada akhirnya, cerita pun bersambung.